الحمد لله الذي أنزل الفرقان للعالمين بشيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي أنزل علينا بأنواع النعم مدرارا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي يطهرون الله تطهيرا. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah Allah karuniakan berbagai macam nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat khususnya bagi diri khatib pribadi dan jamaah pada umumnya, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, tidak terasa ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tentunya satu bulan penuh yang kita lakukan segala bentuk aktivitas ibadah kita dengan penuh rasa harap dan ridha. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardh wal malaikatu musibatan li ummati sayyidina Muhammad." Qila ayyu musibatin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya dhahabu Ramadan li'anna ad-da'awati fihi mustajabatun was-sadaqatan maqbulatun." Ketika malam terakhir bulan Ramadan, langit, bumi dan para malaikat menangis karena musibah yang telah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ayyu musibatin?" Musibah apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menjawab, perpisahan dengan bulan Ramadan, karena di bulan ini semua doa kita dikabulkan oleh Allah dan zakat kita diterima olehnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, tentunya kita sebagai manusia penuh berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia tentunya tak luput dari yang namanya dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
sepenuhnya taubat dengan taubat yang sesungguhnya, yaitu taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Semua manusia tentunya pernah melakukan perbuatan dosa, baik di masa lampau, baik di masa sekarang. Tentunya yang namanya dosa selalu menempel di dalam hati manusia. Oleh karena itu, sebelum Ramadan meninggalkan kita, tidak ada bulan lagi yang sangat istimewa, yang penuh dengan keutamaannya selain bulan Ramadan. Karena pada bulan suci Ramadan, dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu maupun yang sekarang. Oleh karena itu, sebelum Ramadan meninggalkan kita, marilah sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya taubat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan bahwa yang dikatakan taubatan nasuha adalah memurnikan, mensucikan hati dari perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur dosa. Oleh karena itu, Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang meninggalkan kita ataukah kita nanti yang akan meninggalkan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekecil apapun, sebesar apapun dosa yang ternoda di dalam hati kita, ampunan Allah luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ampunan Allah dipersiapkan, pintu-pintu langit dipersiapkan kepada hamba-hambanya lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa dalam satu bulan Ramadan penuh mengajarkan kita berbagai macam disiplin kepribadian kita. Untuk mencapai esensi daripada tujuan puasa adalah menjadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal yang paling utama kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya ada berbagai macam kriteria menurut sebagian para ulama bagaimana kita agar mencapai taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang menjadi syarat yang paling utama adalah menyesal atas dosa yang telah kita kerjakan. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang keempat, mengembalikan hak manusia jika dosa berkaitan dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Banyak berbagai macam contoh-contoh yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Salah satunya yang dapat kita ambil adalah peristiwa Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang perampok, seorang maling kelas kakap besar yang beroperasional di daerah Quraisyan, antara Quraisyan dan kota Makkah. Fudail bin Iyad selalu merampas hak-hak orang lain, selalu merampas hak-hak kafilah yang membawa harta bendanya. Fudail bin Iyad disinilah sebagai perampok yang paling jahanam, perampok yang paling ditakuti. Suatu ketika ia menyatroni seorang rumah, seorang wanita tanpa disengaja. Yang penghuni rumah tersebut membacakan ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Niat, maksud dan tujuan Fudail bin Iyad adalah mengambil harta seorang wanita tersebut. Namun ketika mendengarkan surat Al-Hadid ayat 6 ini, ayat 16 ini, hati Fudail bin Iyad bergetar lalu berkata, inilah saatnya aku kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah seburuk apapun manusia, sehina apapun manusia,
bagi yang memiliki dosa kecil maupun besar, kalau di dalam hatinya mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk bertobat kepada Allah, untuk memohon ampunan di jalan Allah, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kisah dari Fudail bin Iyad ini menginspirasikan kepada kita bahwasanya dulu Fudail bin Iyad sebagai seorang penjahat, ketika terketuk oleh lantunan ayat suci Al-Quran, disinilah Fudail bin Iyad kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah taubatnya Fudail bin Iyad diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Fudail bin Iyad ini terkenal sebagai seorang ulama sufi yang selalu menasihati manusia, yang menasihati penduduk-penduduk Quraisy dan Mekah untuk berjalan, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa radima anfun rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma ansalakha qabla an yughfar lahu." Celakalah seseorang yang kedatangan bulan Ramadan namun ia melewatinya tanpa mendapatkan ampunan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fima siwahu. Barang siapa yang tidak mendapat ampunan di bulan suci Ramadan, maka amat sulit baginya untuk mendapatkannya di bulan-bulan lain. Lataif Al-Ma'arif halaman 297. Oleh karena itu, dengan hitungan menit, dengan hitungan jam, Ramadan akan meninggalkan kita, Ramadan akan menjauhi kita. Oleh karena itu, di dalam masa-masa injury time, masih ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, karena tidak ada bulan yang sangat istimewa yang dapat menghapus dosa-dosa manusia yang telah lalu. Inilah kesempatan terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ramadan pergi, marilah sama-sama kita renungkan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita sebagai pribadi yang muslim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد وارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واستر لأمة محمد. اللهم انصرهم على أعدائهم ووفقهم لعمل صالح ينفعهم في دنياهم وأخراهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وعلماءنا وزعماءنا واجعل همتهم في إزالة المنكرات والمعاصي واهدهم سبيل الرشاد. اللهم ارفع وادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.